wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Maharani dari Prodi PGSD semester 4A. Jadi di sini saya akan mewawancarai guru berprestasi atau tokoh pendidikan. Jadi saya melaksanakan UAS mata kuliah model pembelajaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau mewawancarai Bapak sebagai guru berprestasi. Bisa memperkenalkan diri? Bisa. Baik, nama saya Dede Yusriana. Alamatnya dari Kampung Lebak Picung, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cibeber. Jabatan Bapak sebagai apa? Untuk di sekolah jabatan sebagai guru kelas, dan untuk di administrasinya sebagai pengurus barang. Dan tempat Bapak bekerja? Untuk tempat bekerja yaitu di instansi SDN 2 Hegarmanah, yang tepatnya di Kampung Lebak Picung. Sudah berapa lama Bapak di dunia pendidikan? Untuk di dunia pendidikan sudah mulai dari 2015 sebagai sukuan, dan baru diangkat jadi ASN P3K itu di tahun 2023. Berarti sampai sekarang itu sudah hampir 11 tahun di dunia pendidikan. Lama ya Pak? Alhamdulillah. Apa yang melatar belakangi Bapak memilih profesi sebagai pendidik? Yang melatar belakangi saya sebagai pendidik yaitu cita-cita saat waktu SD. Cita-cita saat waktu SD itu ingin menjadi guru, meskipun sempat berubah pikiran, tetapi cita-cita itu dibantu oleh orang tua supaya tetap dikejar, dan sampai akhirnya melanjutkan pendidikan sama seperti kakak di kampus Setiabudi, dan sampai saat ini alhamdulillah perlu disyukuri karena cita-cita dari kecil itu sampai saat ini masih terjaga dan terlaksana. Pertanyaan yang keempat ya Pak. Prestasi atau penghargaan apa saja yang pernah Bapak raih di bidang pendidikan? Untuk prestasi mungkin kalau dari bidang pendidikan, khususnya untuk guru-guru, bisa dibilang ada sekarang banyak sekali yang mendapat sertifikat ataupun piagam penghargaan, baik itu dari webinar ataupun dari diklat-diklat lainnya. Untuk saya pribadi, alhamdulillah kemarin waktu kurikulum merdeka ada beberapa pelatihan saya ikuti, sampai 4 atau 5 pelatihan, seperti yang mendapat sertifikat itu pendidikan anak berkebutuhan khusus atau inklusif. Dan juga alhamdulillah untuk sertifikat pendidik itu termasuk prestasi yang cukup lah untuk saya sendiri, karena bertambah pula untuk keuangannya. Baik, menurut Bapak, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meraih prestasi tersebut? Faktor yang paling berpengaruh untuk meraih prestasi atau keinginan untuk dapat penghargaan tersebut yaitu dari semangat dan juga dari ketekunan. Kalau misalkan semangat kita terus ingin maju dan ingin mencapai cita-cita tersebut, tetap semangat, tetap jalani, meskipun memang perjalanan tidak semulus yang dibayangkan. Tuh, seperti itu. Pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi pendidik? Untuk pengalaman banyak sih, cuma hanya sedikit yang akan diceritakan ya. Seperti pengalaman saat seorang anak meminta kepada guru, apalagi anak kelas 1, minta diantar ke kamar mandi. Ya, minta diantar ke kamar mandi. Anak itu anak perempuan. Dan seharusnya sebagai guru laki-laki, alangkah baiknya apabila ada guru perempuan, dialihkanlah kepada guru perempuan terlebih dahulu, atau bertukar posisi terlebih dahulu untuk
si anak perempuan itu. Tolong bimbing terlebih dahulu anak ini ke kamar mandi pada guru perempuan. Kalau anak laki-laki bisa oleh kita, oleh laki-laki. Itu memang kelemahannya di situ. Kalau untuk kelas rendah ya, kelas bawah, ada yang pengen kencing diantar, ada yang pengen buang air besar diantar, banyaklah seperti itu. Model atau strategi pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan di kelas? Untuk model pembelajaran dan strategi, saya menggunakan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan lebih berpusat kepada murid. Artinya supaya ada berkesinambungan atau saling kerjasama antara murid dan juga guru itu saling beradaptasi untuk saling mengobrol, atau di sana ada diskusi antara guru dan murid, dan lebih dekat kepada murid. Artinya kita lebih dekat kepada murid itu di jam istirahat, kita bisa berdiam di kelas atau bersama-sama dengan murid dengan cara bermain sambil belajar, seperti itu, supaya lebih dekat dengan murid. Mengapa Bapak memilih model pembelajaran tersebut? Artinya, kenapa saya memilih model pembelajaran tersebut? Model pembelajaran tersebut itu mudah dipahami oleh guru dan juga murid tentunya, dan juga sejalan dengan apa yang saya pelajari, dan juga itu sangat disukai oleh siswa-siswa yang ada di sekolah. Inovasi apa yang pernah Bapak terapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Untuk inovasi yang saya terapkan, tentunya tetap memberi semangat kepada anak, serta lebih mendekatkan diri kepada anak seperti yang tadi. Karena apa? Dukungan dari guru serta umpan balik dari guru kepada siswa itu sangat membantu siswa. Jadi kita tetap mendukung pada anak meskipun itu bukan di jam pembelajaran. Itu. Bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran? Memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran ada beberapa yang sudah saya lakukan, diantaranya yaitu seperti membuat penjumlahan ataupun pengurangan atau soal-soal lainnya digunakan dalam bentuk PowerPoint, tampilan slide ya. Di situ ada pilihannya, ada benar ada salah. Kalau benar dapat reward, kalau salah berarti dapat nilai 0. Seperti itu. Kemudian di sana juga bisa membuat coding atau KKA atau pengelompokan suatu bidang atau suatu kode. Bagaimana cara Bapak meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Nah, untuk motivasi, saya selalu memberi dorongan kepada anak bahwa kalau bukan dari kalian, mau siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Selalu seperti itu yang saya tekankan, supaya anak-anak itu merasa bahwa dirinya lah pejuang masa depan negeri ini, dan juga bahwa dirinya lah pejuang untuk keluarga mereka sendiri. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengajar? Tantangan terbesar dalam mengajar yang saya hadapi ada banyak sebenarnya, cuma meskipun tantangannya sangat besar, tetapi kita sebagai pendidik harus berusaha mencari solusi terbaik supaya pembelajaran tetap berjalan lancar. Artinya, kalau kita misalkan ada tantangan yang begitu agak rumit di kelas, tidak ada salahnya kita untuk meminta bantuan kepada teman sejawat, artinya kepada rekan guru, seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama untuk bertukar informasi atau bertukar pembelajaran, supaya di lingkungan sekolah atau meskipun di setiap kelas itu pembelajaran berjalan efektif meskipun tidak 100%, karena tantangan selalu ada, permasalahan selalu ada, gitu. Bagaimana cara Bapak mengatasi siswa yang kurang aktif
atau kurang bermotivasi? Untuk siswa yang seperti itu kayaknya itu lebih ke harus lebih dekat dengan anak. Kenapa harus lebih dekat dengan anak? Kita harus mengetahui apa yang membuat anak kurang aktif, apa yang membuat anak kurang semangat dalam belajar. Kita harus tahu latar belakang anak. Mungkinkah ada permasalahan di keluarga, ataukah apa kurang kasih sayang dari keluarga, atau apa? Kita harus mengetahui itu semua. Karena apa? Sebagai guru, kita juga harus bersiap sebagai orang tua, harus bersiap sebagai dokter, sebagai apapun itu untuk anak atau untuk siswa. Jadi, kalau misalkan anak kurang motivasi atau kurang berpikirnya, kurang semangat, kita yang ambil alih semuanya. Artinya, meskipun di luar sekolah juga, kita harus memberi semangat yang sepenuhnya untuk anak itu. Apa solusi yang Bapak lakukan ketika hasil belajar siswa belum sesuai harapan? Untuk hasil belajar siswa yang kurang berkenan atau misalkan masih di bawah kriteria kita ya, kita bisa melaksanakan remedial. Meskipun misalkan pembelajaran yang kita jalankan itu udah 100% atau bahkan minimal 70% semuanya hampir menguasai, tetapi pas ulangan atau pas ujian nilainya itu masih di bawah sebagian, kita bisa mengadakan remedial. Artinya kita tidak salah. Karena apa? Siswa juga manusia, tidak sepenuhnya, tidak semuanya siswa itu bisa mengerjakan soal dengan nilai bagus semuanya. Artinya pasti ada variasinya. Jadi tidak ada salahnya melaksanakan remedial atau mengulang kembali soal-soal yang sudah dipelajari. Bagaimana cara Bapak menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dalam mendukung pembelajaran? Saling kerjasama dengan orang tua siswa diantaranya kita akan melaksanakan kegiatan seperti saling membantu atau saling kerjasama dengan orang tua, seperti menyuruh anak untuk tidur tidak larut malam, kemudian menjaga supaya terhindar dari menggunakan handphone yang cukup lama, terus menghindari kegiatan-kegiatan yang misalnya tidak penting di luar sekolah, artinya kan saat di rumah. Jadi tanggung jawab orang tua di sana sangat penting. Jadi kita mengajak kepada orang tua supaya saling menjaga supaya anak itu menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran? Yang menjadi motivasi saya adalah tentunya ilmu itu setiap hari semakin harus kita kejar. Karena apa? Kita bisa di hari ini, hari esok persoalannya bukan itu lagi. Artinya ada peningkatan-peningkatan pembelajaran. Jadi semua orang juga tetap harus belajar setiap hari. Karena apa? Solusi dan permasalahan itu muncul setiap hari. Jadi kalau kita tidak belajar, tetap saja kita akan mati di tempat itu saja. Jadi pengetahuan kita akan menjadi netral, tidak naik, tidak turun, bahkan bisa jadi turun. Tetapi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan oleh anak, kita juga sebagai pendidik harus terus belajar. Karena apa? Ditakutkannya kalau misalkan ada pertanyaan dari anak, kita agak kebingungan untuk menjawab di situ. Jadi kalau anak belajar, kita juga sambil belajar. Menurut Bapak, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang guru di era saat ini? Untuk di era saat ini tentunya kompetensi seorang guru, baik itu dari cara mengajar, tapi yang lebih penting untuk sekarang, karena pembelajarannya lebih besar di era digitalisasi atau IT, ilmu teknologi. Jadi untuk guru-guru saat ini memang
lebih dibebankan kepada administrasi yang di sana itu dihadapi atau dikerjakan dengan teknologi atau digital ya. Jadi untuk guru-guru yang masih muda, tekunlah belajar dalam digitalisasi atau komputer atau ilmu teknologi. Itu akan sangat penting untuk kedepannya. Apa saran Bapak bagi mahasiswa PGSD yang sedang mempersiapkan diri menjadi guru? Nah, pesan saya untuk mahasiswa PGSD yang akan masa depannya itu cerah untuk menjadi guru, saya dukung dan tetap semangat. Kenapa? Karena mahasiswa PGSD itu adalah pelopor terbesar di dunia pendidikan. Karena apa? Kalau bukan dari guru SD, dari mahasiswa PGSD menjadi guru di SD itu adalah ilmu paling dasar ya. Sebelum ke SMP ke SMA itu di SD paling dasar. Artinya pelopor penting itu, tombak yang paling utama itu tentunya di SD. Jadi harus bersiap-siap, persiapkan mentalnya, ilmunya juga harus diterapkan dan juga ilmunya harus dipenuhi ya. Jadi supaya nanti pas siap-siap masuk ke sekolah tidak kebingungan apa yang harus dilakukan. Itu. Apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada calon pendidik agar dapat menjadi guru yang profesional dan inspiratif? Pesan saya adalah jadilah guru yang mengikuti perkembangan zaman ataupun mengikuti perkembangan kurikulum tentunya ya, itu. Dan untuk motivasinya kita sama-sama belajar, terus belajar dan mengikuti apa saja peraturan-peraturan yang keluar dari pemerintah atau sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Intinya tetap semangat untuk pejuang pendidikan. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya ya Pak. Sama-sama. Ya pamit, assalamualaikum.